Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yusardi Aprianto, dari SMP Negeri 1 Balapulang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi IPS kelas 8 tentang mobilitas sosial. Sebelum kegiatan dimulai, akan saya sampaikan terdahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, itu supaya siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Yang kedua, yaitu siswa mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi sosial. Ya, selanjutnya, kita masuk ke materi tentang mobilitas. Apa sih mobilitas sosial? Mobilitas sosial itu berasal dari kata mobiles, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Kata sosial itu mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok. Jadi dengan kata lain, bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Ya. Kemudian apa sih bentuk-bentuknya? Ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada mobilitas vertikal. Untuk yang vertikal sendiri ada dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Kemudian mobilitas yang kedua ada mobilitas horizontal. Apa sih mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal itu merupakan perpindahan individu ya dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang tidak sederajat. Jadi pergerakannya vertikal ke atas atau vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke atas itu merupakan peningkatan status. Contohnya guru menjadi kepala sekolah, nah, itu kan peningkatan status. Berarti itu contoh vertikal ke atas. Ya. Yang vertikal ke bawah, contohnya, ya itu merupakan proses penurunan status atau kedudukan. Misalnya pegawai diturunkan pangkatnya, atau pengusaha yang bangkrut. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh vertikal ke bawah. Kemudian yang kedua mobilitas horizontal. Apa sih mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Lapisan sosial yang sama. Maksudnya gimana? Sebagai contoh begini, seorang kepala sekolah yang ditugaskan di sekolah X. Kemudian beliau dipindahkan di sekolah Z, tapi tetap menjadi kepala sekolah. Itu namanya perpindahan status sosial yang sama. Ya sama-sama menjadi kepala sekolah. Ya, jadi itu tadi merupakan bentuk-bentuk daripada mobilitas sosial. Selanjutnya tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Apa saja? Ya, betul. Ada status sosial, ada faktor struktural, apa lagi? Keadaan ekonomi, faktor individu, situasi politik, juga ada akses pendidikan. Ya, betul. Selanjutnya penghambat. Nah, untuk faktor penghambat itu ada berapa? Ya, betul, ada dua. Ada kemiskinan dan diskriminasi. Ya, sorry. Selanjutnya ada saluran mobilitas. Untuk saluran mobilitas itu ada berapa? Ada 4. Ada pendidikan, ada organisasi profesi, ada organisasi politik, juga ada organisasi ekonomi. Selanjutnya dampak. Dampak daripada mobilitas sosial itu ada dampak positif dan dampak negatif.
Apa sih dampak positifnya? Ada yang tahu? Oke, dampak positif yang pertama itu adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Perubahan positif yang kedua itu ada meningkatkan integrasi sosial. Kemudian bagaimana dengan dampak negatifnya? Ada yang tahu? Ya, yang pertama timbulnya konflik. Dampak negatif yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Dan yang ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi tentang mobilitas sosial. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.